Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membahas lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Dan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, hingga membaik dan sembuh ya. Dan untuk teman-teman, saya doakan semoga teman-teman cepat menyusul sembuh juga ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan bahas ya, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya mengenai atau seputar obat yang saya konsumsi ya pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi untuk obat apa saja yang saya konsumsi ya. Nah, pertama perlu saya jelaskan dulu ya teman-teman ya, karena pada saat awal saya terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, saya itu belum paham sekali sebenarnya saya itu kenapa dan sebenarnya saya itu sakit apa gitu ya. Jadi apa yang saya obati adalah sensasi yang timbul ya teman-teman. Contoh, saya itu keliengan, badan itu tidak seimbang, badan itu tidak stabil. Dan kalau saya periksa itu dikatakan saya itu vertigo ya teman-teman ya. Tapi saya meminum obat vertigo dari berbagai macam jenis obat vertigo ya teman-teman ya. Itu juga tidak kunjung membaik ya teman-teman, tidak kunjung sembuh. Yang namanya itu keliengan ya, badan sempoyongan, badan goyang, badan yang oleng begitu, itu nggak kunjung sembuh ya teman-teman. Tapi saya selalu mencari terus sebenarnya obatnya apa gitu ya. Informasi dari sini saya ambil, katanya obatnya ini, saya coba juga tidak mempan. Informasi lagi, katanya obat ini bagus untuk keliengan, sempoyongan, dan lain-lain, juga tidak mempan ya teman-teman. Akhirnya saya itu berpindah-pindah dokter gitu ya. Dan itu pada saat itu saya itu belum paham sekali, belum paham sebenarnya saya itu terkena sakit apa gitu ya. Belum paham sekali yang namanya saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Mungkin bahkan sudah psikosomatis ya, karena saya juga sudah pikirannya sangat terganggu, dan setiap saya itu kepikiran, halusinasi, dan lain-lain itu sudah mulai muncul ya teman-teman ya. Dan sampai pada akhirnya saya itu karena sering sekali ya yang menanyakan obat ini gitu. Kadang juga saya itu beli sendiri ya di apotek, obat untuk ini, obat untuk itu. Yang terjadi adalah apa ya teman-teman? Yang terjadi adalah kondisi saya itu semakin semakin buruk waktu itu ya, semakin buruk. Dengan kebingungan saya gitu, saya semakin kondisinya itu malah justru semakin tidak bagus ya. Dan ini perlu diperhatikan oleh teman-teman ya, ketika teman-teman selalu menanyakan obat ya, teman-teman bisa ini dulu ya teman-teman, pahami dulu ya bahwa kondisi masing-masing orang itu bisa saja berbeda walaupun gangguannya sama. Misalkan begini teman-teman, saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, teman-teman juga sama juga terkena seperti itu. Tapi belum tentu ya kondisinya itu sama ya teman-teman ya. Jadi tingkat sakitnya belum tentu sama. Jadi kalau teman-teman menanyakan obat yang dikonsumsi apa, nah terus teman-teman mencoba mencari tahu, dan terus teman-teman itu mencoba membelinya, dengan teman-teman itu mengkonsumsi sendiri dengan dosis-dosis yang diperkirakan sendiri gitu ya. Itu saya sangat tidak sarankan sekali ya teman-teman, karena dulu saya itu mencoba seperti itu, bukannya tambah membaik malah itu tambah memburuk ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk yang selalu menanyakan obat, sebaiknya ya teman-teman, saya sarankan teman-teman itu untuk memeriksakan diri ke dokter, dan nanti ya teman-teman itu akan diberi arahan ya, akan diberi arahan berapa lama minum obatnya gitu ya. Karena apa teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, obatnya ya itu saja. Pasti teman-teman juga sudah pernah pernah meminumnya gitu ya, seputar jenis PPI ya gitu ya, PPI itu ya teman-teman ya. Dan itu sudah umum sekali, karena ya obat untuk asam lambung ya seperti itu ya teman-teman. Dan itu juga perlu resep dari dokter ya teman-teman ya. Jadi melihat kondisi kita bagaimana ya, nanti dokter akan meresepkan berapa lama harus minum ya, karena kondisi masing-masing orang itu berbeda. Kenapa saya itu begitu lama mengkonsumsi obat itu, dan waktunya itu cukup lama ya teman-teman, karena saya juga sudah melalui proses pemeriksaan ya, proses pemeriksaan sedemikian rupa saya telatenkan di dokter spesialis dalam ya teman-teman ya. Saya itu saya ikutin, jadi
begini, kalau misalkan 1 minggu itu saya harus kontrol, suruh minum obat lagi, ya saya minum obat lagi, ya sampai dengan saya itu berapa bulan ya, masuk ke bulan ketiga, saya juga sudah menanyakan ya ke dokternya, sampai berapa lama dok gitu. Saya harus konsumsi obat ini gitu. Nah dokter itu juga nanti sampai tunggu kondisi kamu itu benar-benar sudah membaik ya. Artinya begini ya teman-teman ya, pada saat itu saya memang nggak tahu ya obat-obat yang dikasih oleh dokter itu sifatnya meredakan atau memang benar-benar menyembuhkan, itu kan saya tidak tahu ya teman-teman. Artinya saya itu intinya ya udah percaya saja ya teman-teman ya. Dan sampai dengan saya itu mengkonsumsi obat selama kurang lebih ya 8 sampai 9 bulan, dari yang saya itu konsumsi obat itu banyak ya teman-teman, sampai dengan itu dosisnya diturunin ya, sampai dengan saya minum satu macam obat saja untuk asam lambung itu ya teman-teman ya. Dan pada saat itu saya itu sudah merasakan itu sudah membaik ya, sudah membaik. Tapi bukan berarti sensasi itu hilang ya teman-teman. Sensasi itu masih ada ya. Tapi kondisi sensasi fisik ya teman-teman, sensasi fisik ya, terutama sensasi fisik itu sudah berkurang gitu, berkurang, yang perih, yang suka apa itu sudah berkurang ya teman-teman ya. Kembung begahnya itu sudah berkurang, terus keringat dinginnya, terus ngos-ngosannya itu sudah berkurang. Itu sangat-sangat sudah berkurang ya teman-teman ya. Tapi ketika dokter itu sudah sudah menyampaikan ke saya bahwa saya itu sudah membaik gitu ya teman-teman ya, kamu sudah membaik, kamu tinggal yakinkan ke diri kamu bahwa kamu baik-baik saja gitu ya. Sebenarnya waktu itu saya masih nggak percaya gitu ya, nggak yakin. Nah disitulah saya sadar bahwa anxiety saya itu masih tinggi ya teman-teman. Jadi yang saya harapkan waktu itu adalah begitu obatnya saya konsumsi dengan jangka waktu yang sudah ditentukan itu akan sembuh total kayak gitu ya. Ternyata ya tidak ya teman-teman ya, memang sudah berkurang, sensasi yang di fisik itu sudah berkurang gitu ya teman-teman ya, tapi tidak sepenuhnya. Dan anxiety-nya itu masih ada saya teman-teman, anxiety-nya itu ya, jadi anxiety-nya masih lumayan tinggi teman-teman. Ketakutan itu masih ada gitu ya, kekhawatiran ya, kecemasan yang pokoknya itu masih ada lah teman-teman ya, masih ada. Nah dokter menyampaikan ke saya bahwa untuk anxiety-nya, gangguan kecemasannya, kamu dilatih secara mandiri ya teman-teman ya. Dan ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Dalam masa proses saya minum obat, saya terapkan yang namanya 3P ya. Jadi pola hidup sehat, pola makan yang teratur, dan pola pikir yang positif ya teman-teman. Nah disinilah teman-teman itu mungkin penasaran sekali ya, sebenarnya obat apa yang dikonsumsi. Jadi kalau saya saya sampaikan ke teman-teman bahwa obat yang saya konsumsi kemungkinan sama persis dengan yang teman-teman konsumsi, yaitu obat untuk pereda asam lambung ya teman-teman ya, jenis PPI itu ya teman-teman. Dan obat-obat lainnya itu ya yang seputaran untuk obat-obat yang saya ada iritasi di lambung gitu ya, ada kayak sariawan gitu ya teman-teman ya, bahasanya seperti itu ya. Dan untuk GERD-nya gitu ya teman-teman ya, dan itu juga jenis-jenis obat yang saya tidak tahu ya teman-teman ya. Dan sampai kapan ya, saya pokoknya konsumsi obatnya itu kurang lebih itu 8 sampai 9 bulan lah, saya nggak terlalu saya ingat-ingat ya, tapi kalau nggak salah itu 8 sampai dengan 9 bulan gitu ya, 8 sampai dengan 9 bulan. Karena saking seringnya ya, saya bilang 8 bulan itu cukup lama ya teman-teman ya, karena harus bolak-balik, masih merasakan sensasi, dengan kebingungan, dengan kejengkelan, dengan ya pokoknya sudah banyak sekali yang saya rasakan ya teman-teman ya. Nah setelah saya itu tidak konsumsi obat dari dokter ya teman-teman, saya terapkan 3P konsisten. Dan ini ya, ini menjadi saya itu semakin membaik ya teman-teman, semakin membaik dan terus membaik ya. Dan untuk teman-teman yang juga menanyakan apakah saya mantang makanan, saya mantang makanan ya teman-teman, saya mantang makanan yang ekstrim-ekstrim itu jelas saya pantang ya, terutama yang pedas, kecut, asam, terus makanan-makanan berfermentasi ya, termasuk tape ketan gitu ya, tape singkong, tape ketan, saya itu pantang ya, saya pantang ya. Santan-santanan yang berminyak, gorengan, saya memang pantang ya, saya akui. Jadi banyak juga teman-teman yang mungkin kondisinya sudah membaik dan sudah tidak mantang seperti itu ya, itu hak teman-teman ya. Tapi untuk saya itu saya pantang dalam proses pengobatan dan pemulihan itu ya teman-teman ya. Nah
sampai berapa lama saya itu merasakan sensasi-sensasi itu mulai hilang ya teman-teman ya. Kurang lebih ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Kalau saya hitung bukan dari gejala awalnya ya. Kalau dari gejala awalnya ya mungkin kurang lebih itu ya sekitar hampir 2 tahunan lah ya, hampir 2 tahunan ya. Saya nggak tahu pastinya kapan mulainya saya itu terkena ya teman-teman. Tapi kalau saya hitungnya itu dari yang dropnya ya, dari yang terparah sampai dengan saya itu membaik ya, bisa beraktivitas lagi gitu ya teman-teman ya. Itu kurang lebih itu 1 tahunan ya teman-teman. Kurang lebih itu 1 tahunan gitu. Jadi sampai dengan anxiety-nya itu mulai berkurang gitu. Belum sepenuhnya hilang ya teman-teman ya. Walaupun kita sudah bisa aktivitas ke sana kemari, itu belum sepenuhnya anxiety itu hilang ya teman-teman. Belum sepenuhnya ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah kaget, nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Saya sudah saya sudah menjalankan itu ya teman-teman ya. Jadi saya sudah pernah merasakan itu. Ya memang pada saat merasakan itu kita itu panik, cemas, khawatir ya. Tapi saya sampaikan ke teman-teman, kalau kita terlalu cemas, kalau kita itu terlalu khawatir, itu sensasinya akan bertambah ya. Jadi makanya saya sampaikan ke teman-teman supaya pada saat terjadi sensasi yang berdatangan gitu ya, usahakan teman-teman itu tetap tenang gitu ya. Karena apa? Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh dan banyak yang sudah sembuh, dan saya doakan semoga teman-teman menyusul sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ya, semoga saja bisa dipahami ya. Jadi untuk masalah obat itu adalah kewenangan dari dokter ya untuk meresepkan ya. Jadi saya sarankan sekali untuk obat ya, walaupun saya juga mengkonsumsi obat, bukan saya tidak mau kasih ini obat ini namanya itu, karena nanti bisa saja hasilnya akan berbeda ya teman-teman. Baiknya teman-teman periksakan ke dokter ya. Dan saya sarankan sekali untuk 3P-nya dijalankan konsisten ya teman-teman ya, konsisten ya. Jangan jangan tergiur dengan ini itu dan sebagainya, konsisten saja sampai dengan teman-teman itu membaik ya. Insya Allah teman-teman juga nanti akan membaik, akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang selalu menanyakan obatnya apa sampai dengan membaik dan sembuh, obatnya adalah obat dari dokter ya, dengan resep dokter ya teman-teman. Tapi obat yang menurut saya itu signifikan dalam perubahan kita itu semakin membaik dan sembuh adalah obat kita itu menjalankan 3P, dan tentunya obatnya adalah kita itu berdoa, selalu yakin dan selalu berusaha. Kita itu berdoa bahwa kita itu berdoa selalu untuk kesembuhan ya teman-teman ya, dan kita yakin bahwa kita itu akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bisa memotivasi teman-teman. Semoga jawaban saya bisa dipahami ya teman-teman ya, karena juga tidak terlalu detail sekali karena ya keterbatasan waktu ya. Ini durasinya juga lama, nanti teman-teman malah nggak menyimak sepenuhnya ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.